Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, memasuki masa libur panjang, sejumlah ruas jalan di Jakarta macet panjang. Kondisi ini juga terjadi akibat penutupan dan pengalihan sejumlah ruas jalan imbas rangkaian iring-iringan perjalanan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraannya di Jakarta. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini kita akan memantau situasi lalu lintas di sejumlah titik Jakarta melalui kamera NTMC Polri. Ya, di sisi kiri atas layar nampak kawasan Simpang Selipi Jakarta Barat terpantau masih terjadi kemacetan di dua arah. Ya, lalu di sisi kanan atas ada JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan yang terpantau masih terjadi kepadatan. Kemudian di sisi kiri bawah terlihat dari JPO Telkom Jakarta Selatan yang terpantau macet ke arah Cawang, namun lancar ke arah Selipi. Dan yang terakhir pemirsa, ya di sisi kanan bawah yakni JPO Kuningan di Jakarta Selatan yang terpantau padat menuju arah Mampang, namun menuju arah Menteng terpantau lancar. Ya, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Para pengendara harus menerjang kemacetan panjang 1 hingga 1,5 jam. Ya, kemacetan parah terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, tepatnya dari arah Pluit menuju Selipi. Ya, pemirsa, padatnya kendaraan membuat ribuan kendaraan yang terjebak nyaris tidak bergerak selama berjam-jam. Ya, jarak Pluit Jakarta yang biasanya ditempuh 30 hingga 40 menit, kali ini butuh waktu hingga 1,5 jam. Pluit udah mulai macet. Dari mulai Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. Sini Bang. Sekitar 1 jam. 1 jam. Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Nggak tahu ya Bang. Ya, pemirsa, kemacetan lalu lintas juga terjadi di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, kemacetan terjadi di dua arah, baik dari arah Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya. Ya, pemirsa, dapat Anda lihat di layar televisi pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan untuk rangkaian perjalanan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta menjadi penyebab dari kemacetan parah di Jakarta.
Ya, selain itu kemacetan juga terjadi akibat masuknya masa libur panjang, yakni libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2025. Ya, banyak warga yang memilih pulang lebih awal sehingga meningkatkan jumlah pengguna kendaraan. Ya, selain itu juga terjadi pengalihan arus lalu lintas untuk perjalanan kenegaraan dari Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron yang tengah berkunjung ke Indonesia. Ya pemirsa, seperti kita ketahui, kemacetan terjadi di sejumlah titik seperti di kawasan Semanggi, kawasan Jalan Gatot Subroto, Sudirman, dan di sekitar Polda Metro Jaya. Ya, dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini? Kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik Jakarta melalui kamera NTMC Polri. Ya, kita lihat di sisi kiri atas layar, nampak kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Bisa kita lihat masih terjadi kepadatan di Simpang Selipi, Jakarta Barat. Lalu di sisi kanan atas, yaitu dari JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, kita lihat bersama bahwa lalu lintas masih terpantau padat di kedua arah. Lalu kita lihat pemirsa di sisi kiri bawah, yaitu dari JPO Telkom di kawasan Jakarta Selatan. Kita lihat masih terjadi kepadatan di arah Cawang. Sementara di arah Selipi sudah terpantau lancar. Dan yang terakhir pemirsa, yakni di sisi kanan bawah, yakni dari JPO Kuningan di Jakarta Selatan, kita lihat masih terjadi kepadatan di arah Mampang, sementara sudah lancar menuju arah Menteng. Ya, kita masih akan memantau situasi kemacetan di Jakarta setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Aramsari. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Para pengendara harus menerjang kemacetan panjang 1 hingga 1,5 jam lamanya. Ya, kemacetan parah terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, tepatnya dari arah Pluit menuju Selipi. Ya, padatnya kendaraan membuat ribuan kendaraan yang terjebak nyaris tidak bergerak selama berjam-jam. Ya, jarak Pluit Jakarta yang biasanya ditempuh 30 hingga 40 menit kali ini butuh waktu hingga 1,5 jam lamanya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi kemacetan di Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, Rizky Iwal di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, selamat malam Rizky, seperti apa situasi terkini dari lokasi Anda melaporkan, Rizky?
Ya, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di stasiun halte Sudirman Bendungan Hilir, di mana kondisi jalan sudah mulai berangsur lancar. Dan tapi sebelumnya, pada pukul 18.17 tadi, kepadatan kendaraan memang terlihat di sejumlah jalur. Kepadatan kendaraan ini terjadi dari arah Bundaran HI menuju Bundaran Senayan maupun arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 hanya bisa melaju secara perlahan dan dalam kecepatan rendah akibat kemacetan hari ini. Dan terlihat pada saat kemacetan terjadi rombongan iringan tamu negara dari Presiden Prancis Emmanuel Macron juga melintas. Namun polisi dengan tidak mengupayakan rombongan presiden ini untuk bisa melintas. Kemacetan juga terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto sejak sore tadi. Kemacetan bahkan sampai ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Rizky. Sekian laporan saya. Baik, Rizky, seperti apa penanganan dari petugas kepolisian yang ada di lokasi Anda melaporkan, Rizky? Jumlah kepolisian turut diterjunkan menjaga titik-titik rawan kemacetan hari ini. Di Simpang Bundaran HI, kami melihat ada beberapa polisi lalu lintas yang berjaga sampai simpangan arah stasiun Sudirman juga masih ada. Namun pada pukul 22:50 hari ini, sejumlah jalan yang terjadi sebelumnya macet sudah berangsur lancar. Baik. Ya, pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan situasi terkini dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kita lihat arus lalu lintas sudah mulai terurai kepadatannya. Arus lalu lintas sudah terpantau ramai lancar. Jika melihat situasi sebelumnya yang sempat terjadi kepadatan pada Rabu siang hingga Rabu malam, namun saat ini arus lalu lintas sudah terpantau ramai lancar. Ya, begitu pula dengan arus lalu lintas sebaliknya sudah terpantau ramai lancar. Ya, kita lihat rata-rata kecepatan kendaraan yang melaju di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat sekitar 20 km per jam. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, sebelumnya terjadi kemacetan parah di kawasan Sudirman, Jakarta sejak Rabu siang. Ya, pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Ledjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Menurut warga, kemacetan dari arah Pluit menuju Selipi sudah terjadi sejak sore hingga malam. Salah satu pengendara motor mengaku butuh waktu 1,5 jam untuk menempuh perjalanan dari Pluit hingga ke Grogol. Dari Pluit udah mulai macet. Dari Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. Kita 1 jam. 1 jam. Oh, abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Nggak tahu ya Bang ya? Di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemacetan juga terjadi di dua arah, baik dari arah Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya.
Selain banyaknya pekerja yang pulang lebih awal akibat libur panjang, kemacetan juga akibat pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan untuk rangkaian perjalanan kunjungan. Kita tengah memantau iring-iringan dari Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tengah melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, ini adalah situasi terkini dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, meskipun kendaraan VIP melintas, namun tidak terjadi kemacetan. Kendaraan umum masih bisa melintas, baik roda 2 maupun roda 4. Ya, di layar televisi Anda pemirsa, kita tengah melihat iring-iringan dari Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tengah melintas di kawasan Sudirman, Jakarta. Meski sebelumnya terjadi kemacetan panjang pada Rabu sore tepatnya, namun saat ini lalu lintas sudah terpantau mulai terurai. Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat sudah bisa dilalui oleh kendaraan umum baik roda 2 maupun roda 4. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, sebelumnya terjadi kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta akibat sejumlah faktor, yakni mobilitas masyarakat yang meningkat jelang libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Ya, ini adalah visual rombongan Presiden Prabowo yang tengah melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kita bisa lihat tadi ada mobil maung di antara rombongan yang tengah melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Meski ada rombongan Presiden Prabowo yang tengah melintas, namun lalu lintas sudah terpantau ramai lancar. Ya, arus lalu lintas dari kedua arah di kawasan ini sudah terpantau lancar. Tidak terjadi kemacetan seperti yang terjadi tadi sore. Ya pemirsa, beberapa saat lalu kita ketahui bahwa kawasan Sudirman, Jakarta sempat mengalami kemacetan yang cukup parah karena sejumlah faktor. Yang pertama, ya sebelumnya rombongan Presiden Prabowo sempat terjebak macet, namun saat ini sudah mulai lancar. Ya, kita akan melihat pantauan situasi terkini dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.
Ini adalah situasi terkini pemirsa yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Kembali terjadi kepadatan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat setelah sebelumnya rombongan Presiden Prabowo melintas di kawasan ini. Ya, sebelumnya rombongan Presiden Prabowo melintasi kawasan Sudirman, Jakarta. Dan saat ini bisa terlihat di layar televisi Anda, kembali terjadi kepadatan di kawasan ini. Ya, kita lihat arus lalu lintas di arah sebaliknya lebih lancar daripada jalan yang sebelumnya dilalui oleh rombongan Presiden Prabowo. Sekali lagi, ini adalah situasi terkini dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat yang kembali mengalami kepadatan setelah dilalui oleh rombongan Presiden Prabowo yang baru saja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Namun demikian, kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap bisa melintas di kawasan ini. Tidak seperti sebelumnya, yaitu pada Rabu siang dan juga Rabu sore, di mana kawasan ini mengalami kemacetan panjang karena sejumlah faktor. Di antaranya mobilitas masyarakat yang meningkat jelang libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2025. Ya, dari kawasan Sudirman kita akan bergeser memantau situasi terkini dari sejumlah titik melalui kamera NTMC Polri. Ya, kita lihat di sebelah kiri atas, yakni dari kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat, kita lihat lalu lintas masih cukup padat di kedua arah. Ya, kepadatan ini terjadi akibat sejumlah faktor, yakni mobilitas masyarakat yang meningkat jelang libur nasional dan juga cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2025 besok. Lalu pengalihan arus lalu lintas untuk perjalanan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tengah berkunjung ke Indonesia, dan juga adanya peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik. Kita bergeser ke sebelah kanan atas. Kita memantau situasi terkini dari JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas di kedua arah terpantau ramai lancar. Ya, kita lihat arus lalu lintas menuju Jakarta masih terpantau padat, sementara arus lalu lintas menuju Bekasi terpantau lancar. Ya, kita beralih ke situasi terkini dari JPO Telkom Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas masih terpantau padat, sementara sebaliknya terpantau ramai lancar. Ya, petugas Korlantas juga mengimbau untuk menghindari sejumlah titik-titik kemacetan di Jakarta.
Pengendara diimbau untuk mencari jalan alternatif supaya tidak terjebak kemacetan yang masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta akibat sejumlah faktor pada malam hari ini. Dan selanjutnya, bagi Anda yang hendak berwisata di esok hari, di sejumlah titik dipastikan akan mengalami kemacetan. Pengendara diimbau untuk terus memantau situasi terkini dari sejumlah titik di Jakarta. Dan kembali kita memantau situasi dari JPO Kuningan, Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas sudah mulai terpantau ramai lancar. Sementara kita lihat di Simpang Selipi, Jakarta Barat, kita lihat dari dua arah ini masih terjadi kepadatan kendaraan ya. Kita lihat kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih padat merayap di kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Ya pemirsa, kemacetan lalu lintas juga terjadi di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemacetan terjadi di dua arah, baik dari arah Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya. Pemirsa, pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan untuk rangkaian perjalanan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta menjadi penyebab dari kemacetan parah di Jakarta. Ya, selain itu, kemacetan juga terjadi akibat masuknya masa libur panjang, yakni libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2025, yakni esok hari. Ya pemirsa, banyak warga yang memilih pulang lebih awal sehingga meningkatkan jumlah pengguna kendaraan. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, sejumlah ruas jalanan Jakarta mengalami kemacetan parah sejak Rabu siang hingga Rabu malam. Ya, kemacetan terjadi di sejumlah titik seperti kawasan Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Simpang Selipi, Sudirman, dan sekitar Polda Metro Jaya. Ya, pihak kepolisian menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemacetan terjadi di Jakarta pada hari Rabu siang hingga Rabu malam. Di antaranya yakni mobilitas masyarakat yang meningkat jelang libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2025 besok. Ya, kemacetan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta juga terjadi akibat adanya pengalihan arus lalu lintas untuk perjalanan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tengah berkunjung ke Indonesia. Dan kemacetan di sejumlah titik di Jakarta juga terjadi tentunya akibat adanya peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik di Jakarta.
Ya, di layar televisi kita lihat adalah rombongan dari Presiden Prabowo yang tadi melintas di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, di antara iringan-iringan ini ada mobil maung yang merupakan mobil kepresidenan yang biasa menjadi mobil Presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Ya, setelah rombongan dari Presiden Prabowo melintasi kawasan Sudirman, Jakarta Pusat ini sempat terjadi kepadatan. Namun kepadatan ini sudah mulai terurai jika dibandingkan dengan sebelumnya, yakni pada Rabu sore, karena sempat terjadi kemacetan cukup parah, kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini. Seperti kita ketahui, pada hari ini terjadi pengalihan arus lalu lintas untuk agenda perjalanan kenegaraan dari Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo yang memiliki sejumlah agenda kenegaraan di Jakarta. Masih terlihat di layar televisi Anda, yakni iring-iringan dari rombongan Presiden Prabowo. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.